COVID-19 atau yang kita kenal dengan coronavirus yang saat ini sedang meresahkan Indonesia bahkan dunia, apakah kalian tahu apakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Virus corona atau COVID-19 menurut sistem WHO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 yang saat ini telah menyebar di Indonesia. Virus ini merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Oleh karena itu, kita harus bisa tanggap darurat menghadapinya. Bagaimana cara kita tanggap darurat bencana seperti ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Tahap pra-bencana atau tahap sebelum terjadinya suatu bencana yang dimaksud di sini adalah pandemi COVID-19. Kira-kira apa saja penanggulangan sebelum terjadinya? Mari kita lihat. Nomor 1 yaitu perencanaan penanggulangan penyebaran COVID-19. Di sini pemerintah akan menerbitkan suatu peraturan, yaitu peraturan daerah ataupun peraturan pusat, di mana guna untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan diharapkan masyarakat mematuhinya. Nomor 2 yaitu mempersiapkan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk paramedis dan keselamatannya. Untuk nomor 3 yaitu meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Nomor 4, himbauan tidak bepergian ke daerah COVID-19 karena yang kita tahu virus ini sangat sekali mudah menular dan dikhawatirkan saat kita kembali dari bepergian dari daerah COVID-19 kita akan membawa virus tersebut dan menularkan kepada orang lain. Nomor 6, memberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat tentang COVID-19, yaitu tentang apa itu COVID-19, bagaimana gejala jika orang tersebut terinfeksi COVID-19, dan bagaimana cara penularan dari virus tersebut. Pendidikan pertama yaitu masyarakat mengetahui gejala-gejala jika seseorang tersebut terjangkit COVID-19. Untuk gejala utama yaitu ada 3, pertama ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, nomor 2 batuk kering, dan nomor 3 yaitu sesak nafas dan tubuh terasa letih. Tadi adalah gejala utama jika seseorang terjangkit COVID-19. Ada beberapa gejala lain yang juga muncul pada infeksi virus ini meskipun jarang, yaitu ada diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan indera perasa dan pembau, munculnya ruam di kulit. Tadi adalah gejala-gejala seseorang terinfeksi virus COVID-19. Kita harus mengetahuinya agar dapat menghindari penularannya. Selanjutnya, setelah mengetahui gejala-gejala seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu harus mengetahui cara penularan virus ini. Yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Jadi kita harus menghindarinya. Kemudian nomor 2, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Karena begitu mudahnya virus ini menular, kita harus lebih berhati-hati, yaitu selalu gunakan masker dan selalu cuci tangan setiap saat. Selanjutnya, tahap saat terjadinya bencana. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi bencana? Mari kita simak. Pemerintah akan mengumumkan status keadaan darurat dari bencana tersebut. Nomor 2, memberikan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat terjangkit virus COVID-19. Ini sangat penting karena apa? Penyelamatan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan evakuasi dilakukan untuk
menghindari penularan COVID-19 yang semakin merajalela. Yang nomor 3, mematuhi segala bentuk peraturan dan anjuran dari pemerintah. Seperti yang kita tahu saat ini Indonesia sedang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan dianjurkan masyarakat untuk mematuhinya. Adapun yang harus dilakukan yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan. Kemudian hindari juga kerumunan. Selalu gunakan masker saat keluar rumah dan bepergian. Dan juga gunakan masker untuk orang-orang yang sedang sakit. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan ingat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan cegahlah stres. Dan untuk tambahan, konsumsilah vitamin dan suplemen tubuh. Untuk menghindari penularan COVID-19 yang semakin menambah, kita diharapkan atau dianjurkan untuk selalu diam di rumah atau stay at home. Kita bisa sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah, dan sebagainya. Jika Anda atau keluarga Anda ataupun sekitar Anda ada yang merasakan memiliki gejala penderita COVID-19, segera periksakan diri atau hubungi call center dan jangan lupa pakai masker. Tahap saat terjadi bencana sudah, dan saatnya yaitu tahap setelah terjadinya bencana. Setelah terjadinya bencana, akan ada rehabilitasi dan rekonstruksi sektor-sektor yang terdampak bencana, seperti sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor yang lainnya. Selalu menjaga kondisi tubuh dengan cara berolahraga, memakan makanan yang bergizi, dan menghindari stres. Sekian penjelasan mengenai penanggulangan bencana COVID-19. Mari bersama melawan COVID-19 untuk kehidupan yang normal kembali. Bye-bye.